Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi dari Sejarah 2018 Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan menjelaskan sejarah lahirnya pondok pesantren di Indonesia. Awal lahirnya pondok pesantren itu pada masa Wali Songo. Nah, waktu dulu itu ada namanya pesantren Ampel yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang merupakan cikal bakal lahirnya pesantren di Indonesia. Nah, ada juga pesantren yang merupakan yang berpengaruh terhadap peradaban Islam di Nusantara atau di Indonesia. Yang pertama itu ada pesantren Giri di daerah Gresik. Waktu itu dia bekerja sama dengan instansi Samudra Pasai sehingga Islam semakin berkembang. Belum lagi pesantren Giri itu melahirkan tokoh yakni Datuk Ribandang. Dia membawa peradaban Islam ke Makassar. Lalu ada juga pesantren Ampel Delta yang melahirkan Wali Songo. Seperti itu. Nah, awalnya sih pesantren itu dipandang masyarakat itu secara baik gitu. Dalam pembangunan pesantren sendiri ataupun dalam perkembangan fasilitas pesantren sendiri itu berawal dari masjid. Nah, masjid ini sebagai pusat pembelajaran di pesantren itu gitu. Lalu berkembang menjadi ditambahkan sebagai asrama ataupun pondok gitu, sehingga santri sama kiai itu semakin mudah dalam menimba ilmu di sana. Belum lagi pada masa itu masyarakat itu masih berpartisipasi terhadap terbentuknya pondok pesantren gitu. Itu bisa melalui sumbangan bantuan dana, bahkan ada yang memberikan sepetak tanah gitu untuk pembangunan masyarakat, bahkan melalui tenaga juga gitu. Nah, hal ini partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pondok pesantren itu masih terasa sampai masa kini gitu. Seperti itu. Sehingga dulu tuh pesantren itu nyatu dengan masyarakat sampai masa kini juga. Nah, pada masa POC itu dan juga masa Hindia Belanda ini mengalami kemunduran karena pesantren ini dianggap sumber kerusuhan, sehingga ya dijauhi ulama, syekh kiai, santri itu dijauhi oleh masyarakat. Dan ini terbukti dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang mempersulit jemaah haji Indonesia untuk pergi ibadah haji. Ini dari kebijakan tersebut, dari kebijakan dari Hindia Belanda sendiri gitu ya, sehingga pada akhirnya pihak pesantren itu menjauh dari pemerintah gitu, sehingga ya bertahan sendiri secara mandiri seperti itu. Lalu pada masa abad 19, kalau salah abad 19, pada abad 19 tuh pesantren itu semakin berkembang dan melahirkan tokoh gitu. Contohnya ya pesantren Tegarjo Ponorogo itu melahirkan tokoh Pujangga Rogowasito. Nah, lalu pada akhir abad 19 di daerah Kiai Holil gitu. Ini Kiai Holil ya yang merupakan ayahanda dari Hadratul Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini melahirkan tokoh ini Kiai Hasyim Asy'ari sendiri yang merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama yang sekaligus pemimpin dari pesantren Tebu Ireng. Nah, Nahdlatul Ulama ini sampai sekarang terasa itu pengaruhnya yang menjadikan masa terbesar di Indonesia seperti itu. Lalu dari kerabatnya Kiai Hasyim Asy'ari, kerabat seperguruan, ini ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini mendirikan pesantren yang lebih modern dengan ciri khas yang berbeda, yakni modern, yaitu pondok pesantren Gontor di Ponorogo pada tahun 1962. Nah, perbedaannya adalah pesantren Gontor ini lebih condong menyangkut pautkan pelajaran umum dan menambahkan ekstrakurikuler terhadap sistem pendidikan di
pondok tersebut, seperti itu. Lalu dan juga mewajibkan bahasa Inggris. Nah, pada masa kemerdekaan ini semakin berkembang dan semakin berkembang karena pesantren ini menyumbangkan berupa tokoh-tokoh yang hebat seperti Muhammad Natsir, terus ada Mukti Ali, dan juga Gus Dur yang merupakan mantan presiden, seperti itu. Dan sampai saat ini pesantren ini semakin berkembang pesat, dan akibat terpengaruhnya yang mungkin banyaknya umat muslim di Indonesia ini menjadikan pesantren ini berpengaruh terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan.